Kita selalu membacakan silsilah Yesus Kristus ini karena penting, sama seperti saya ini ada karena ayah saya, Samsianto. Samsianto ada karena Mbah Wiknyo. Ini kan terah untuk menunjukkan bahwa Agi itu ada bukan tiba-tiba. Artinya Agi ini ada benar-benar bukan legenda. Yesus yang adalah Tuhan yang kita renungkan tadi malam, hadir sungguh-sungguh sebagai manusia yang ada di tengah-tengah kita, yang punya orang tua, orang tuanya punya orang tua, mbahnya Yesus punya orang tua juga. Dalam kitab suci ini bukan kitab sejarah, tapi kitab yang menunjukkan bahwa ini benar-benar ada, tetapi juga kitab iman. Mari dikatakan tadi 14, berarti 7 kali 2. 7 itu kata kesempurnaan. Maka sempurnalah keturunan Yesus ini. Dari Daud pun ada, dari Abraham pun ada. Mau ditunjukkan bahwa Yesus itu bukan legenda. Dia benar-benar Allah yang menjadi manusia, yang ada di dalam sejarah dunia. Maka kita boleh yakin dan bisa beriman bahwa Allah kita itu menjadi manusia, dan dengan manusia itu kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa itu mau menjadi bayi yang lemah. Dia menyempurnakan kelemahan manusia, bukan dengan menghilangkan kelemahan dan keterbatasan. Allah itu benar-benar hadir di tengah-tengah hidup kita. Karenanya rahmatnya juga nyata, bergantung kepada kita. Nanti kalau komuni, apakah saya yakin benar ya? Yang saya terima ini benar-benar Tuhan yang saya sembah. Itu bergantung kita loh. Yang dikonsekrasi tetap roti berubah jadi tubuh Kristus. Anggur berubah jadi darah Kristus. Berubah keduanya jadi Tuhan. Itu tidak bergantung kepada jenengan atau kita, bahkan saya, ini konsentrasi atau sadar atau tidak. Ini tetap berubah. Tetapi buah-buah rahmatnya benar-benar ada di tengah-tengah kita. Tetapi yang kita rasakan bergantung kepada kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, dalam hari novena persiapan Natal yang kedua ini, nanti setelah homili kita doakan itu, kita bersyukur bahwa kita diberi kesempatan untuk terus bersama dengan Tuhan, menyadari betapa berharganya hidup kita itu. Nah, mari di awal Ekaristi ini kita hening dulu sejenak, kita sadari setiap langkah kehidupan yang Tuhan masih izinkan bagi kita masing-masing setiap hari. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan penebus kami, Engkau menghendaki sabdamu menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Semoga putra tunggalmu, manusia seperti kami, sudi mengikut sertakan kami dalam kehidupan ilahi. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Ketika mendekati ajalnya, Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda, engkau ini seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Engkau meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau singa betina. Siapa yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai datanglah Dia yang berhak atasnya, dan kepadanya
akan tahluk bangsa-bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberikan keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu. Kiranya ia menolong orang-orang miskin. Dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Ya, keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan yang Maha Bijaksana, semuanya Kau atur dengan lembut dan perkasa. Datanglah dan bimbinglah langkah kami. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Usia, Usia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yehonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan Babel. Sesudah pembuangan Babel, Yehonia memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Zerubabel, Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Sadok, Sadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleasar, Eleasar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai dengan Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai dengan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Kita selalu membacakan ini, silsilah Yesus Kristus ini. Karena penting, sama seperti Agi gini ya, saya ini ada karena ayah saya, Samsianto. Samsianto ada karena Mbah Wiknyo. Lah, ini kan terah. Untuk menunjukkan bahwa Agi itu
ada bukan tiba-tiba, muncul tiba-tiba. Ono bapake, ada ibunya, ibunya juga punya orang tua. Orang tuanya juga, mbah saya juga punya orang tua. Artinya cuma satu, Agi ini ada benar-benar bukan legenda. Maka Kristus dengan menunjukkan ada silsilah seperti ini, Yesus yang adalah Tuhan yang kita renungkan kemarin tadi malam, hadir sungguh-sungguh sebagai manusia yang ada di tengah-tengah kita, yang punya orang tua, orang tuanya punya orang tua, mbahnya Yesus punya orang tua juga. Nah, masalahnya sekarang dalam kitab suci ini bukan kitab sejarah, tapi kitab yang menunjukkan bahwa ini benar-benar ada, tetapi juga kitab iman. Maka dikatakan tadi 14, berarti 7 kali 2. 7 itu kata kesempurnaan, maka sempurnalah keturunan Yesus ini. Dari Daud pun ada, dari Abraham pun ada. Jangan dihitung terus, wah benar-benar 14, berarti cuma dikit ya, sampai Abraham itu, bukan masalah itu. Tetapi mau ditunjukkan bahwa Yesus itu bukan legenda, dia benar-benar Allah yang menjadi manusia, yang ada di dalam sejarah dunia. Nanti dalam kisah Herodes juga ada, dan itu bisa dicek di sejarah dunia. Maka kita boleh yakin dan bisa beriman bahwa Allah kita itu menjadi manusia, dan dengan manusia itu kita mengerti bagaimana apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa itu mau menjadi bayi yang lemah. Dia menyempurnakan kelemahan manusia, tetapi bukan dengan menghilangkan kelemahan dan keterbatasan, tetapi dengan belajar menerima kelemahan-kelemahan itu. Orang yang cerewet gitu ya, itu tidak dihapus oleh Tuhan, tapi makin dibuat banyak di dunia ini, ya kan? Kenapa? Banyak orang belajar sabar. Banyak orang tuh mulai megeli gitu. Megeli itu apa ya? Membuat jengkel, jelai gitu loh. Nah itu kenapa Tuhan? Kenapa kok saya ini diberi anggota komunitas kok angel-angel gini ya? Diberi anggota keluarga kok sulit-sulit gini ya? Bisa Tuhan baik semua, bisa, tapi enggak dia buat. Agar kita mulai belajar untuk mengasihi orang-orang itu seperti Yesus yang belajar. Allah yang menjadi manusia itu belajar dari awal. Maka Allah itu benar-benar hadir di tengah-tengah hidup kita. Karenanya rahmatnya juga nyata. Bergantung kepada kita dalam keluarga, dalam komunitas, dalam hidup kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh yakin bahwa Allah itu yang Maha Kuasa itu hadir dalam hidup kita. Nanti kalau komuni, apakah saya yakin benar ya? Yang saya terima ini benar-benar Tuhan yang saya sembah. Itu bergantung kita loh. Yang nanti jenengan tidur dari awal sampai akhir nanti sampai doa syukur tidur terus gitu ya. Yang dikonsekrasi tetap roti berubah jadi tubuh Kristus. Anggur berubah jadi darah Kristus. Berubah keduanya jadi Tuhan. Itu tidak bergantung kepada jenengan atau kita, bahkan saya, ini konsentrasi atau sadar atau tidak. Ini tetap berubah. Tetapi buah-buah rahmatnya benar-benar ada di tengah-tengah kita. Tetapi yang kita rasakan bergantung kepada kita masing-masing. Nek bu, wedel gitu ya, watos atine, yo masuk di kapak-kapak nih ya susah. Ini angel terjemahan bahasa Indonesianya nih. Kalau hati kita itu keras, mau diapakan saja, yo tetap keras. Maka butuh waktu lama untuk membuat hati yang keras itu jadi lunak kembali. Lalu bisa fleksibel, bisa menerima Tuhan yang tidak berada dalam kemahakuasaan, tapi sekarang berada di tengah-tengah kita. Lihat irungnya bojone gini juwengkel banget gitu ya, tapi ya ada Tuhan loh di sana itu. Lihat anak-anak yang marah-marah terus membuat saya gudo terus ini anak saya Romo. Lah itu tetap ada Tuhan di sana. Lihat mboke sing di rumah itu gudo terus, ada Tuhan di sana. Maka mari coba kita renungkan sejenak, apakah kita berani menyadari Tuhan yang hadir dalam kelemahan, dalam hal-hal yang kotor, dalam hal-hal yang terbatas, dalam hal-hal yang sama sekali mungkin tidak kita inginkan. Kita siapkan teks doa novena. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami terus bersyukur kepadamu, karena Engkau demikian luar biasa dalam hidup kami. Kami persembahkan ke dalam naungan kasih-Mu hari-hari hidup kami selanjutnya. Semoga Engkau terus memberkati dan melindungi kami dan setiap anggota keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami persembahkan pula saudara-saudari kami yang hingga saat ini sedang sakit dan tidak berdaya, kehilangan harapan dan kesehatan mereka. Anugerahkanlah rahmat kesembuhan dan pengharapan baru
agar mereka pun memperoleh kesehatan dan pengharapan serta kegembiraan dalam hari-hari lemah mereka. Kami persembahkan pula ya Bapa, saudara-saudari kami yang telah Kau panggil menghadap kepadamu, terutama untuk Bapak Aman Yunus yang telah Kau panggil. Semoga berkat teladan dan hidupnya senantiasa membawa kegembiraan dan kekuatan baru dalam keluarganya, dan kini hidupnya Kau ubah menjadi perjalanan rohani menuju persekutuan para kudus-Mu di surga. Bapa, berkenanlah menjadikan dia sebagai pendoa-pendoa bagi keluarga dan kami semua. Bapa yang Maha Kasih, berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Mari bersama-sama kita doakan doa novena kita. Allah Bapa yang kekal, aku mempersembahkan kepada kehormatan dan kemuliaan-Mu, serta demi keselamatanku dan demi keselamatan seluruh dunia, misteri kelahiran penebus ilahi kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah Bapa yang kekal, aku mempersembahkan kepada kehormatan dan kemuliaan-Mu, serta demi keselamatanku dan demi keselamatan seluruh dunia, penderitaan yang dialami oleh perawan tersuci Maria dan Santo Yusuf dalam perjalanan mereka yang lama dan melelahkan dari Nazaret ke Bethlehem. Aku mempersembahkan kepadamu kesedihan hati mereka saat tidak mendapatkan tempat bermalam menjelang lahirnya penebus dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah Bapa yang kekal, aku mempersembahkan kepada kehormatan dan kemuliaan-Mu, serta demi keselamatanku dan demi keselamatan seluruh dunia, penderitaan Yesus di palungan tempat Ia dilahirkan, kedinginan yang dideritanya, kain lampin yang membebatnya, air mata yang ditumpahkannya, serta tangisannya yang lembut. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah Bapa yang kekal, aku mempersembahkan kepada kehormatan dan kemuliaan-Mu, serta demi keselamatanku dan demi keselamatan seluruh dunia, kesakitan yang dirasakan oleh kanak-kanak suci Yesus di tubuhnya yang lembut saat menjalani upacara sunat. Ku persembahkan kepadamu darah mulia yang saat itu untuk pertama kalinya ditumpahkannya bagi keselamatan seluruh umat manusia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah Bapa yang kekal, aku mempersembahkan kepada kehormatan dan kemuliaan-Mu, serta demi keselamatanku dan demi keselamatan seluruh dunia, kerendahan hati, kesediaan untuk menderita, kesabaran, kemurahan hati, serta semua keutamaan dari kanak-kanak Yesus. Aku mengucapkan syukur kepadamu, aku mengasihimu, aku memuliakanmu tanpa akhir, karena misteri yang tak terlukiskan dari penjelmaan sabda ilahi menjadi manusia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Marilah berdoa. Ya Allah, Putra Tunggal-Mu telah menampakkan diri kepada kami dalam wujud tubuh manusia. Kami mohon, berikanlah kepada kami, agar melalui Dia yang kami kenal seperti kami sendiri, hati yang diperbaharui, bersama Engkau yang hidup dan bertahta untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Jadikanlah kami Ilahi
sebagaimana Kristus telah berkenan menjadi manusia seperti kami yang dilambangkan dengan pencampuran air dan anggur ini. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu ini. Inilah hasil dari pohon anggur, usaha manusia dan dari bumi, yang bagi kami akan menjadi minuman surgawi dan santapan kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal, kami menghadap kepadamu. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan kepadamu. Tuhan, cucilah aku dari kesalahanku, dan sucikanlah aku dari dosa-dosaku. Berdoalah para saudara yang terkasih, agar persembahanku dan persembahan ini berkenan dan diterima oleh Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, curahkanlah berkat-Mu kepada kami, karena roti dan anggur ini dengan hasil ciptaan-Mu yang amat luhur. Dialah Yesus Kristus Putra-Mu yang menjadi pelita hidup kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi, dan dikandung Bunda Perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami bermadah memuji-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan hidup abadi bagi kita semua yang hendak menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Berilah kami damai. Para saudara yang terkasih, pandanglah, lihatlah, inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Allah yang Maha Kuasa, yang kini berkenan hadir dalam wujud yang sederhana, agar kita yang penuh dosa dan kelemahan ini dapat bersatu dengan Dia dan menimba rahmat-rahmat-Nya. Karena itu berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan anak domba ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Lihatlah, akan datang yang didambakan segala bangsa, dan rumah Allah disinari oleh kemuliaannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas sabda-Mu. Kami yakin bahwa sabda-Mu ini telah terwujud dalam diri Yesus Kristus, Adam yang baru. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Saudara sekalian, hidup kita selanjutnya, anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.